Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, dan di sini Bapak meminta untuk ketua kelas memimpin doa. Ayo Mas ya, dipimpin doanya. Persiapan doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau mengabsen dulu ya dari kalian semua, ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama, Mas Aditya Hadir. Mas Aldi, Hadir. Mbak Eva, Hadir. kecuali ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak ya? Enggak. Baik. Sekarang kalian siapkan bahan-bahan untuk belajar seperti buku, pulpen dan yang lain. Ayo disiapkan. Nah, oh iya, Bapak mau tanya, kalian ada yang memegang HP hari ini kan? Membawa HP kan hari ini? Ada. Nah, di situ Bapak sudah kirim materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Coba dibuka anak-anak. Kalian coba buka di grup ya, yang sudah Bapak share di grup itu. Nah, di situ terlihat gambar apa anak-anak? Orang menari. Orang menari. Oh iya, orang menari. Nah, itu ada yang tahu tidak? Itu tari apa? Tidak. Nah, itu kan menari ya. Ada yang tahu itu tari apa anak? Tari apa? Oh tidak ya. Itu adalah tari sufi. Nah, tari sufi itu identik dengan apa anak? Tasawuf. Nah, tasawuf. Kita hari ini akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tasawuf dalam Islam ya. Tasawuf dalam Islam. Nah, terus di sini ada yang tahu nggak tasawuf itu apa? Enggak. Para Nah, tasawuf ini ya adalah sikap mental seorang itu yang menggambarkan bahwa dirinya itu orang yang sangat sederhana, ibadahnya yang kuat, kemudian imannya juga kuat, yang selalu memuja dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ ada salah satu menurut ahli tasawuf ya, yaitu bernama Al-Hili. Beliau ini mengungkapkan bahwa tasawuf itu mencakup 3 aspek. Nah, 3 aspek tersebut, yang pertama adalah kho. Kemudian yang kedua yaitu ha. Yang ketiga yaitu jim. Nah, ada yang tahu tidak pengertian dari ketiga ini? Tidak. Kho itu adalah takhalli, yaitu mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Maksudnya itu dari akhlak-akhlak yang tercela ya, mereka itu menjauhi. Contohnya? Nah, jadi contohnya itu orang itu lebih memilih beribadah daripada mencuri. Contoh seperti itulah, seperti gampangnya ya. Kemudian yang kedua yaitu ha. Ha itu bermakna tahalli. Tahalli di sini berarti menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Contoh akhlak yang terpuji itu yang kita lihat dalam sehari-hari itu seperti kita menghormati yang lebih tua. Kayak kita lewat ya di depan orang yang lebih tua, kita
duduk sambil bilang, kalau orang Jawa itu nuwun sewu, kayak itu lah, itu contoh ya. Kemudian yang kedua yaitu jim atau tajalli, yang berarti mengalami kenyataan ketuhanan. Contohnya itu seperti orang yang sedang berzikir atau berwirid. Itu beliau dengan khusyuknya merasa beliau itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas dari penjelasan Bapak beserta contohnya yang ada di sini? Jelas. Jelas ya. Kemudian dari sini tasawuf itu ada 3 sudut pandang juga. Sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu manusia itu sebagai makhluk yang terbatas. Contoh lah, paling gampang, manusia itu terbatasnya itu manusia itu tidak akan pernah bisa menggambarkan sosok Tuhan atau Allah. Ya seperti itu. Contoh manusia yang paling gampang itu, manusia apa ada yang bisa terbang? Tidak kan? Bisa ketika dia menaiki pesawat. Tapi untuk dengan kemampuannya sendiri dia tidak akan bisa gitu. Nah, lanjut yang kedua yaitu manusia ya. Manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Berjuang. Karena sudah jelas ya, manusia itu menurut para ahli tasawuf, para tokoh tasawuf itu menggambarkan manusia itu di dunia menjadi seorang musafir yang mencari jalan kebenaran menuju Allah dan mencari ridhonya juga. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Nah, manusia itu sebenarnya hidup itu memiliki Tuhan. Juga ada beberapa manusia yang tidak percaya akan akan Tuhan. Dan itu yang keliru ya Nana ya, jangan ditiru ya aliran seperti itu. Sebelum ke materi yang selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan dalam materi yang pertama ini? Anak-anak? Ada? Tidak. Bapak akan melanjutkan materi yang kedua. Bapak hapus dulu ini ya. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu istilah tasawuf. Istilah tasawuf. Nah, untuk yang pertama istilah tasawuf itu ya adalah ahli as-sufah. Atau orang yang pindah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang ahli as-sufah ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW ketika berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa as-sufah adalah beberapa tempat duduk bagi orang-orang yang sedang duduk di serambi Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua yaitu saf atau barisan. Nah, yang kedua yaitu saf atau barisan. Di sini adalah barisan itu adalah yang dimaksud dengan kaum sufi yang mempunyai iman yang kuat. Kemudian beliau itu yang ikhlas dan senantiasa memilih barisan yang paling depan ketika beribadah secara berjamaah. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang seperti contoh di PPT tadi ya Nana ya, yaitu sufi, yang berarti suci.
orang yang suci secara lahiriah dan batiniah. Nah, makanya kenapa tari sufi itu digambarkan orang yang dengan pakaian yang memakai baju yang putih semua. Terus menarinya juga seperti itu. Itu ada filosofinya, anak-anak. Yang keempat yaitu sopos. Sopos artinya itu adalah kebijaksanaan. Nah, yang dimaksud dengan kebijaksanaan tersebut adalah sikap sikap seseorang yang dapat memelihara dirinya untuk tetap suci, kemudian hidup sederhana, dan juga rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Selanjutnya, yang kelima, ada yang tahu? Yang terakhir ini apa? Anak-anak? Tidak tahu? Yang kelima itu adalah suf atau bulu domba. Nah, sekarang mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Bulu domba ada sangkutannya dengan tasawuf. Ada yang tahu nggak? Bisa menjawabnya atau? Ya. Nah, jadi di sini itu dikarenakan orang-orang ahli tasawuf atau orang sufi pada zaman dahulu itu identiknya dengan memakai baju dari bulu domba bahannya. Karena menurut pandangan mereka, bulu domba itu menggambarkan kesederhanaan, tidak memiliki sikap yang sombong. Dari sini untuk materi yang kedua, apakah ada yang bertanya kan? Sudah paham semua? Fokusnya dulu ya untuk lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang terakhir ya, yang ketiga, hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariat. Untuk yang pertama, tasawuf falsafi. Ya anak ya. Tasawuf falsafi ini yang berarti perpaduan antara tasawuf dengan filsafat. Yang di situ juga ada sebagian ajarannya itu diambil dari seperti dari filsafat Yunani, India, Persia, juga ada yang dari agama Nasrani. Si tasawuf berarti ini kita harus bisa mengkolaborasikan antara otak dan hati. Karena apa? Tasawuf ini kan menyangkut dengan keyakinan yaitu yang ada di hati. Sedangkan falsafi atau filsafat itu menyangkut tentang rasionalitas. Rasional. Yang rasional yang dimaksud dari rasional adalah menggunakan pikiran yang kritis. Jadi di sini kolaborasi antara hati dan pikiran ya lebih mudahnya ya. Nah, contohnya ini yang seperti ini ya. Itu adalah wahdatul wujud. Di Indonesia itu pada zaman Wali Songo itu ada salah satu wali yang mengamalkan ajaran wahdatul wujud ini. Siapakah dia? Ada yang tahu anak-anak? Tokoh-tokohnya ya. Kita masuk ke tokohnya. Tokoh-tokohnya itu kalau di Indonesia itu yang paling masyhur yaitu Syekh Siti Jenar. Kecuali Syekh Siti Jenar, ada lagi tokoh-tokohnya. Ada yang tahu nggak anak-anak? Ayo mesti coba sebutkan salah satu tokoh. Ibnu Arabi. Mas Aldi, Abu Yazid Al-Bustami. ada satu lagi tokoh yaitu Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Dari kata akhlaki berarti akhlaki ini menyangkut apa, Nana? Akhlak. Di tasawuf akhlaki yaitu berpedoman sama seperti kita, yaitu dengan Al-Quran dan Al-Hadis.
memakai dua metode. Selanjutnya juga mengaitkan dengan ahwal atau keadaan dan muqomat atau tingkatan ruhaniah. Kemudian di sini ada yang tahu tidak tokoh-tokohnya? Mas Tia, coba jawab tokohnya, salah satunya siapa? Haris Al-Muhasibi, Ya, benar. Untuk Mas Aldi? Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, benar semua. Yang ketiga yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali. Nah, kalau kita tentang amali, yaitu tentang apa Nana? Tasawuf yang mengajarkan tentang apa? Nah, berarti yang lebih berfokus kepada perilaku yang baik. Tasawuf al-mali ini biasanya dilakukan dengan melakukan wirid atau berzikir ya, agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tokoh-tokohnya ada yang tahu tidak? Tokoh-tokohnya. Ada. Tokoh-tokohnya seperti Abu Ubaidah al-Jarrah dan Abu Dzal al-Ghifari. Untuk yang keempat yaitu tentang syariah. Nah, mungkin kata-kata syariah sudah tidak asing di telinga anak-anak ya. Syariah ada yang tahu nggak artinya apa? Ada. Ketika ingin mencapai kepada tingkatan makrifat, itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu syariat atau dasar dalam Islam. Yang di dalamnya kita seperti meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Seperti kita meyakini kitab-kitab yang seperti materi kita yang sebelumnya ya anak-anak ya, yang membahas tentang itu. Nah, dari pemaparan materi yang terakhir ini semua, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, sudah jelas anak-anak ya? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, kita akan membagi kelompoknya dulu ya. Untuk Mas Tia, satu kelompok dengan Mbak Eva, yaitu kelompok ke-1. Yang kedua, Mas Aldi menjadi kelompok yang kedua bersama Mas Ega ya. Baiklah, Bapak akan membagikan soal diskusi kepada kalian dan Bapak beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya anak-anak ya. Nah, silakan kalian cek ini ya. Ini Mas Aldi. Waktu sudah habis. Apakah kalian sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah. Saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ayo, saya ingin tahu jawabannya dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Tia. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dalam kehidupan modern saat ini, kehadiran tasawuf dirasakan sangat relevan. Manakala manusia merasa lelah dan jenuh dengan tuntunan-tuntunan kerja keras untuk meraih kepalsuan, kenikmatan materi yang tak pernah membuat hati puas dan tentram. Mereka sangat membutuhkan tasawuf untuk menenangkan hati. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai membiasakan akhlak terpuji. Jadi anak-anak dipelajari ya, supaya minggu depan kita sudah sedikit memahami materi yang akan kita pelajari. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini,
kita akan berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada ketua kelas Mas Tia untuk memberikan doa sekarang. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.